Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol santai saja. Kali ini aku akan membedah lagu 1 Dewa 19, yang dimana itu lagu ini liriknya sangat sakral, sangat menuju kepada Tuhan, manunggal. Kalau di bahasa Jawa, manunggaling kaula Gusti. Ini ada liriknya. Mungkin saya nyanyikan lagu Dewa 19 yang berjudulnya 1. Yang sebelumnya Ahmad Dhani ya. Saya menafsirkan lagu Anda sesuai versi saya. Nah, ya kali saya nyanyikan dulu ya. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu, rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan, dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Nah, itu lirik lagu Dewa 19 yang berjudulnya 1 ya. Nah, di sini lagu ini menjelaskan tentang dimana bahwasanya semua gerak-gerik kita, organ tubuh kita itu bukan kita yang punya, tapi Sang Maha Kuasa, yang di Islam yang namanya Allah, Sang Maha Kuasa. Nah, ini kalau tafsiran ini dinisbatkan ke makhluk, itu akan syirik. Dinisbatkan ke percintaan pada umumnya, laki-laki dan perempuan, itu akan syirik, saking menggila-gilakannya. Nah, itu namanya cinta buta. Kalau cinta kita kepada Allah pasti akan membuat kita selamat. Nah, mulai ini. Aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu. Nah, berarti aku tidak ada, yang ada dirimu. Nah, yang dimana dirimu ini, yang kalau di Jawa itu diri sejati. Diri sejati itu dimana tentang kesadaran diri. Ada yang menggerakkan, ada yang namanya kalau di itu metafor. Ada yang di dalam diri yang menggerakkan. Kalau tangan ada. Kalau di yang namanya rasa pun tidak ada punya ini.
Rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Di lirik ini kalau dipetik bahasa Arab, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kok ada lafaz la haula wala quwata illa billah? Karena semua aku, jiwa, rindu, darah, aku, cinta itu tidak ikut punya. Yang punya adalah Sang Kholik, adalah pangeran, adalah kalau itu ismu datil wajhil mujid, itu namanya Allah. Nah, mungkin di sini saking dia menyatunya dengan manunggaling kaula Gusti, dia saking menyatunya sampai dia menyadari dia sudah sampai ke dalam kesadaran sejati, yang dimana semua gerak-gerik kita ini adalah Allah Rabbi. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja, loh, selalu dipuja, puja alhamdulillah seutawi sekai puji iku lillahi kagungan Allah. Tadi puji apa ae dipujikno marang Allah. Nah, ini tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Puji itu puji itu sama dengan, kalau puja kita menghadapkan, kalau memuji kita bersyukur. Jadi semua gerak-gerik tentang pengabdian diri, tentang padan diri, tentang laku, itu semuanya disandarkan kepada Allah. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Di sini kalau orang benar-benar memang cinta, benar-benar orang itu memang berserah, benar orang itu benar-benar bahwasanya diri ini bukan diriku yang menggerakkan ini, pasti dia akan selalu, nafas ini selalu dijaga seperti apa? Duhuruhu wa khurujuhu lillah, afdalu ibadah fitulil anfas. Duhuruhu wa khurujuhu lillah. Jadi metu-metune nafas iki dijaga lillahi ta'ala. Kalau bahasa karena Allah, kalau bahasa Jawanya karena lillahi ta'ala. Setiap kita melangkah, kita makan, kita minum, kita tidur, itu semuanya selalu ingat Allah. Yang namanya itu sudah tidak ada diri, yang ada hanyalah Allah. Itu tanda-tandanya. Nah, kalau ditarik ke belakang lagi, kenapa kita kok disuruh menjaga nafas, suruh nyebut namanya? Nah, supaya hati kita tenang, supaya kita berserah. Nah, kalau kita tidak dipancing dengan seperti sulit untuk menuju ke sana, ada yang bisa tapi sulit. Di sini dijelaskan lagi, dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Nah, di sini ada yang dimana nih, kalau engkau cinta kepadaku, aku seluruh makhluk dan seisinya akan kusuruh cinta kepadaku. Di sini menjelaskan bahwasanya lagu ini memang lagu kalau di Jawa itu manunggaling kaula Gusti. Jadi Allah sudah memancing di dalam dirinya. Dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa.
tanda-tanda seseorang sudah mencapai makom seperti itu. Dengan matamu aku memandang, tidak ada pengakuan, pasti orang itu sudah mengalami tentang yang dimana sudah melebur nafsu 4, mengendalikan nafsu 4, yaitu lawama sofia amaro mutmainah. Nah, kalau di Jawa dulur papat limo pancer. Nah, kalau sudah memerangi itu semua, mengendalikan itu semua, pasti dengan matamu aku memandang. Karena apa? Setiap pandangannya itu tidak ada kejelekan sama sekali. Kenapa kok tidak ada kejelekan? Selalu yang dipandangku lillahi ta'ala, yang dipandangku Allah, yang dipandang itu selalu Allah, selalu Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Soalnya ditono iku tondo-tondoe Allah. Dengan telingamu aku mendengar. Nah, kalau sudah dengan telingamu aku mendengar, tidak ada yang namanya sakit hati, tidak ada yang namanya iri, tidak ada yang namanya mangkel, tidak ada yang namanya amarah. Soalnya apa? Yang selalu didengar itu kalamullah. Yang selalu didengar itu sanurihim ayatina fil afaq. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda Allah. Dengan lidahmu aku bicara loh. Kalau sudah di makom ini omong saomong berbicara, itu pasti dihati-hati, takut menyakiti hati seseorang. Soalnya apa? Selalu yang diajak bicara ini perasaannya itu sanurihim ayatina fil afaq, itu tanda-tanda Allah. Itu loh, bicara diatur supaya kita menjadi insanul kamil. Dengan hatimu aku merasa loh, jadi perasaan ini terjaga, tidak sampai kotor. Gimana caranya perasaan ini tak sampai kotor? Perasaan ini disingkirkan selain Allah, disingkirkan selain teposiro. Gitu. Kalau kita perasaannya mancing, Gusti Allah mancing di dalam diri, pasti perasaan itu bagus, pasti dia itu pelas AC. Tadi inti lagu Dewa 19 ini ada yang sangat dalam. Ini lagu orang-orang yang sudah melampaui, sudah mengenal diri, sudah memerangi nafsu. Kalau di pewayangan mungkin Bimo sudah bertemu dengan Dewa Ruci. Nah, kalau di Arjuna pasti sudah bertemu dengan Krishna. Nah, jadi setiap lagu apapun, kalau kita di dalam diri kita ini selalu teringat kepada Allah, maka lagu itu pun akan selalu mengingatkan kita kepada Allah. Lagu apa saja itu, kadang musik itu kita selalu ingat kepada Allah, kadang guncaran. Soalnya apa? Selalu di dalam diri ini selalu gandeng sama Allah, selalu ingat kepada Allah. Makanya ada tentang mengingat itu sama dengan berzikir. Berzikir itu makanya begini, ala bi dzikrillahi la tatma'innal qulub. Sak temene wong zikir iku nenang hati. Zikir ini kan zikir gimana? Zikir sing bagaimana bisa menenangkan hati? Apa zikir meneng ini? Apa setelah sholat itu kan kita cari mulai perjalanan panjang. Zikir apa yang bisa menenangkan hati? Nah, kita zikir, selalu berzikir, tapi hati kita yang selalu tidak tenang. Itu yang salah zikirnya, apa hati kita yang belum mengenal tentang diri. Makanya kalau zikir ya zikir, tapi jangan lupa berpikir.
Jangan zikir tanpa harus berpikir, maka akan timbulnya fanatik. Kalau zikir sama mikir berjalan, itu yang namanya akal dan perasaan ini bersatu. Ya, yang nama gimana yang akal dan perasaan ini bersatu, yang akan menjadi kesempurnaan manusia. Itu letak kesempurnaan manusia, yang dimana orang itu bisa menyelaraskan antara akal dan pikiran, akal dan perasaan ini bersatu, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna. Soalnya dia sudah memerangi, soalnya dia sudah mengendalikan nafsu 4 tadi. Ya, mungkin ini apa jenenge dari saya sharing bareng. Apabila tidak ada kecocokan, salah tentang pembicaraan saya, mohon ditegur, karena saya juga belajar. Ya, mohon komen kalau memang ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.